Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprialdi, mahasiswa Universitas Riau, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai geostrategi Indonesia dan ketahanan nasional. Baiklah, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi geostrategi Indonesia dan ketahanan nasional. Yang pertama yaitu pengertian geostrategi dan geostrategi Indonesia. Geostrategi merupakan strategi dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara untuk menentukan kebijakan, tujuan, serta sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional. Geostrategi dapat juga dikatakan sebagai pemanfaatan kondisi lingkungan dalam upaya mewujudkan tujuan politik. Dan geostrategi Indonesia merupakan strategi dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. Perkembangan konsep geostrategi Indonesia. Perkembangannya itu dimulai pada awal yang digagas oleh Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat atau Seskoad Bandung tahun 1962. Isi konsep geostrategi Indonesia yang ternimus adalah pentingnya pengkajian terhadap perkembangan lingkungan strategi di kawasan Indonesia yang ditandai dengan meluasnya pengaruh komunis. Geostrategi Indonesia pada waktu itu dimaknai sebagai strategi untuk mengembangkan dan membangun kemampuan teritorial dan kemampuan gerilya untuk menghadapi ancaman komunis di Indochina. Kemudian pada tahun 1965, Lembaga Ketahanan Nasional mengembangkan konsep geostrategi Indonesia yang lebih maju dengan rumusan yaitu bahwa geostrategi Indonesia harus berupa sebuah konsep strategi untuk mengembangkan keuletan dan daya tahan, juga untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan menangkal ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik bersifat internal maupun eksternal. Sejak tahun 1972, Lembaga Ketahanan Nasional terus melakukan pengkajian tentang geostrategi Indonesia yang lebih sesuai dengan konstelasi Indonesia. Pada era itu, konsepsi geostrategi Indonesia dibatasi sebagai metode untuk mengembangkan potensi ketahanan nasional dengan pendekatan keamanan dan kesejahteraan untuk menjaga identitas, kelangsungan, serta integritas nasional, sehingga tujuan nasional dapat tercapai. Mulai tahun 1974, geostrategi Indonesia ditegaskan wujudnya dalam bentuk rumusan ketahanan nasional sebagai kondisi, metode, dan doktrin dalam pembangunan nasional. Ketahanan nasional sebagai perwujudan geostrategi Indonesia. A. Perkembangan konsep pengertian TANAS. Yang pertama, gagasan TANAS oleh Seskoad tahun 1960-an, TANAS adalah pertahanan wilayah oleh seluruh rakyat. Yang kedua, gagasan TANAS oleh Lemhanas tahun 1963. TANAS adalah keuletan dan daya tahan nasional dalam menghadapi segala kekuatan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung ataupun tidak langsung, membahayakan kelangsungan negara dan bangsa Indonesia. Yang ketiga, gagasan TANAS oleh Lemhanas tahun 1969-an. TANAS adalah keuletan dan daya tahan nasional dalam menghadapi segala ancaman, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung ataupun tidak langsung membahayakan kelangsungan negara dan bangsa Indonesia. Yang keempat, gagasan TANAS berdasar SK Menhankam _Pangap nomor SKEP _1382 XG _1974. TANAS atau ketahanan nasional adalah merupakan kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, dan tantangan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar, yang langsung ataupun tidak langsung, membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan nasional. Dan yang kelima, gagasan TANAS menurut GBHN tahun 1978 sampai 1997. TANAS adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Berikutnya, hakikat ketahanan nasional. Pada hakikatnya, ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan
suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Ketahanan nasional ini bergantung pada kemampuan bangsa dan seluruh warga negara dalam membina aspek alamiah serta aspek sosial, sebagai landasan penyelenggaraan kehidupan nasional di segala bidang. Ketahanan nasional mengandung makna keutuhan semua potensi yang terdapat dalam wilayah nasional, baik secara fisik maupun secara sosial, serta memiliki hubungan erat antar gatra dalamnya secara komprehensif integral. Yang berikutnya itu sifat-sifat ketahanan nasional, yang terdiri dari yang pertama manunggul, mawas ke dalam, kewibawaan, berubah menurut waktu, tidak membenarkan sikap adu kekuasaan dan adu kekuatan, percaya pada diri sendiri, serta tidak bergantung pada pihak lain. Konsepsi dasar ketahanan nasional. Yang pertama, model Astagatra, model Morgenthau, model Alfred Sayermahan, dan model Klein. Yang pertama, model Astagatra. Model ini merupakan perangkat hubungan bidang-bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi ini dengan memanfaatkan segala kekayaan alam yang dapat dicapai dengan menggunakan kemampuannya. Berikutnya model Morgenthau. Model ini bersifat deskriptif kualitatif dengan jumlah gatra yang cukup banyak. Dalam analisisnya, Morgenthau menekankan pentingnya kekuatan nasional dibina dalam kaitannya dengan negara-negara lain. Artinya, ia menganggap pentingnya perjuangan untuk mendapatkan power position dalam satu kawasan. Sebagai konsekuensinya, maka terdapat advokasi untuk memperoleh power position, sehingga muncul strategi ke arah balance power. Model berikutnya yaitu model Alfred Sayermahan. Mahan dalam bukunya The Influence Sea Power on History mengatakan bahwa kekuatan nasional suatu bangsa dapat dipenuhi apabila bangsa tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut, yaitu letak geografi, bentuk atau wujud bumi, luas wilayah, jumlah penduduk, watak nasional atau bangsa, dan sifat pemerintahan. Dan yang terakhir, model Klein. Klein melihat suatu negara dan luar sebagaimana dipersepsikan oleh negara lain. Baginya hubungan antar negara pada hakikatnya amat dipengaruhi oleh persepsi suatu negara terhadap negara lainnya, termasuk di dalamnya persepsi atau sistem penangkalan dari negara lainnya. Menurut Klein, suatu negara akan muncul sebagai kekuatan besar apabila ia memiliki potensi geografi besar atau negara secara fisik yang wilayahnya besar dan memiliki sumber daya manusia yang besar pula. Model ini mengatakan bahwa suatu negara kecil bagaimanapun majunya tidak akan dapat memproyeksikan diri sebagai negara besar. Sebaliknya, suatu negara dengan wilayah yang besar tetapi jumlah penduduknya kecil juga tidak akan menjadi negara besar walaupun berteknologi maju. Komponen strategi Astagatra terdiri dari dua. Yang pertama yaitu Trigatra. Komponen strategi Trigatra ialah gatra geografi, sumber kekayaan alam, dan penduduk. Trigatra merupakan kelompok gatra yang cengible atau bersifat kehidupan alamiah. Dan Pancagatra, itu komponen strategi Pancagatra adalah gatra ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Pancagatra merupakan kelompok gatra yang intangible atau bersifat kehidupan sosial. Hubungan komponen strategi antargatra. Hubungan komponen strategi antargatra dalam Trigatra dan Pancagatra serta antargatra itu sendiri terdapat hubungan timbal balik yang erat dan lazim, disebut hubungan atau korelasi, dan ketergantungan atau interpendensi. Oleh karena itu, hubungan komponen strategi dalam Trigatra dan Pancagatra tersusun secara utuh menyeluruh atau komprehensif integral di dalam komponen strategi Astagatra. Baiklah, sekian dari hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.